SPS Semangat Pagi edisi Kamis 5 Mei 2016. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Pagi menjelang siang, sudah siang kali ya. Pagi ini saya ini kita akan menemani lagu-lagu koleksi dari Radio Sama FM. Namanya Sopian. Terlahir sebagai anak normal hingga usianya menginjak 2 tahun. Sakit demam yang begitu tinggi membuat syaraf penglihatannya terputus. Hari demi hari, ia jalani dalam kegelapan. Mengenali tiap-tiap orang dengan rabaan tangan dan khas pita suara. Sopian selalu bersyukur. Pintar berkomunikasi menjadi bekal bagi Sopian untuk dapat menyapa para penggemarnya setiap hari. Menerima dan menyampaikan salam melalui radio komunitas Sama FM 107.4 MHz yang dipandunya. Sopian serasa memiliki banyak sekali teman. Itu hanya pijat aja bisanya gitu, karena kan dia punya potensi yang lain yang harus dikembangkan. Salah satunya itu ya yang saat mata ini kan tuh siaran itu. Karena kalau musik itu semua tunanetra hampir diajarkan lah di situ. Tapi kalau untuk siaran itu kan belum di tempat-tempat yang lain, di pendidikan non formal ataupun formal gitu. Ya mungkin karena berbeda jadi banyak orang yang ini ya melihatnya survive gitu mungkin. Semenjak bergabung dengan komunitas Sahabat Mata, Sopian dan para santri lainnya semakin mengenali potensi diri mereka. Benar, seorang tunanetra tak harus menjadi tukang pijat. Adalah Basuki. 14 tahun sudah dirinya menjadi tunanetra. Sebab kebutaannya karena terserang ablasio retina yang kemudian disusul dengan glaukoma. Saya lebih banyak bergabung dengan teman-teman yang awas. Itu dari tahun 2002 sampai dengan pertengahan 2006. Nah, ketika pertengahan 2006 itu saya ketemu dengan komunitas tunanetra. Awal 2007 saya diamanahi untuk menjadi sekretaris Pertuni Jawa Tengah. Dari situ kemudian saya keliling Jawa Tengah. Akhirnya saya juga tahu kondisi teman-teman tunanetra di Jawa Tengah itu ya memprihatinkan. Dari keprihatinan tersebut, Basuki menyampaikannya kepada Community, sebuah lembaga pengembangan sumber daya insani yang semuanya beranggotakan orang awas, kecuali dirinya. Kegiatan-kegiatan diperuntukkan tunanetra, khususnya untuk menggali potensi dan keberdayaan bagi sesama mulai bermunculan, dan akhirnya komunitas Sahabat Mata lahir di tahun 2008. Basuki mendidik para santrinya untuk mandiri, menanamkan kalimat bahwa tak selamanya mereka harus bergantung kepada orang lain, tentu membuat mereka semangat dalam mengusahakan selesainya setiap pekerjaan. Mandiri di sini bukan berarti benar-benar bebas dari bantuan orang lain, melainkan sebisa mungkin segala urusan diselesaikan tanpa harus ada campur tangan dari orang awas. Ya, mereka menyebut orang-orang berpenglihatan normal dengan sebutan itu. Memang, tidak mudah mengaplikasikan tombol-tombol keyboard tanpa melihatnya.
Tools dalam setiap aplikasi di komputer juga sangat banyak. Itu semua harus dihafalkan. Komputer-komputer ini memang sudah diatur untuk para tunanetra, sehingga bisa mengeluarkan instruksi suara. Jadi ketika kita tahu bahwa di dalam komputer kita ada satu perangkat, baik itu hardware maupun software yang kurang bisa nyambung atau terhubung, compatible, dan kalau itu kita disable dengan tepat, maka kinerja komputer itu akan jauh lebih powerful. Nah, di dunia ini yang paling tahu tentang manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mendisable salah satu indera kita, itulah yang paling tepat. Kalau low vision itu sebetulnya bukan terus buta total, tidak. Dia masih ada sisa penglihatan yang masih memungkinkan melakukan aktivitas. Kalau yang namanya tunanetra itu sebetulnya bukan berarti semuanya harus buta total, tidak. Ya, tunanetra atau buta itu diklasifikasikan lagi. Ada yang namanya buta sosial. Buta sosial itu kalau tajam penglihatannya tadi 3/60 atau lebih buruk. Jadi kemudian kalau yang namanya buta oftalmologis, buta total ya memang betul-betul nol. Jadi tidak bisa melihat sama sekali. Itu namanya buta total. Menyusuri jalanan tanpa cahaya adalah rutinitas yang tak mudah. Menggunakan tongkat untuk meraba aspal bukanlah hal yang menyenangkan. Sesekali tersandung, bahkan hingga terluka dalam perjalanan adalah wajar bagi tunanetra. Setidaknya, ketika bersama seperti ini, kekuatan mereka berkali lipat. Tunanetra adalah amanah, karena Tuhan mempercayakan untuk memikulnya. Tidak sembarang orang dipercaya untuk mengalaminya. Bukankah Tuhan tidak akan menguji suatu kaum melewati batas kemampuannya? Tunanetra adalah anugerah yang akan dipertanggungjawabkan juga kelak di akhirat. Pada waktu dia itu masih normal, dia bisa mengerti alam padang ini, sehingga bisa merasakan bagaimana dari tahu matahari terbit dan bulan terbit, sekarang lain, buta sama sekali. Sehingga rasanya rasa kumangsa karsonya itu manjing di dalam hatinya. Tapi memang dengan kecerdasannya, kesabaran Mbah Suki itu dengan anak-anaknya yang diemban, itu memang mau tidak mau kita harus mengakui. Untung ada figur yang dalam keadaan juga kurang sempurna, kelebihannya banyak loh, masih mau istilahnya apa ya, masih mau berjuang untuk demi umatnya. Basuki jugalah yang mengajarkan para santri sahabat mata tentang apa itu makna kata kesetaraan. Basuki menanamkan kepada mereka bahwa tunanetra sama dengan orang awas. Mereka memiliki hak yang sama untuk mengerti, saling mengerti. Bukan karena memiliki kekurangan, maka tunanetra selalu ingin dimenangkan. Itu namanya lemah. Manfaatkan saja yang ada. Tidak perlu meminta yang muluk-muluk. Jika merasa butuh tapi tidak difasilitasi, lebih baik menciptakan sendiri. Bagi Basuki, terlalu sempurna jika Indonesia menuruti segala hal yang diinginkan. Cukup memberikan yang terbaik, tanpa pamrih, maka Tuhan akan menggantinya dengan rizki yang berlebih.
Basuki mengajarkan anak-anaknya untuk tidak boleh merasa malu dengan kondisi dirinya. Itu juga sebagian alasan dari berdirinya Sahabat Mata. Mengingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita agar Rutin mengikuti kajian di luar lingkungan. Bagi mereka, juga sebagai sarana berbaur terhadap masyarakat umum. di akhirat itu dan lain-lain. Karena hanya bergantung pada angkutan umum, ia mau bagaimana lagi? Lagi pula keadaan fasilitas kota Lumpia ini sudah berlipat lebih baik dibanding yang dulu-dulu. Keberadaan bus Rapid Trans sangatlah membantu. Jika telah berbilang puluhan menit menunggu dan belum juga datang, maka naik bus umum biasa juga tidak mengapa. Sebuah tujuan dalam hidup bermasyarakat adalah seberapa berdampaknya kehidupan seseorang untuk orang lain di sekitarnya. Bulir keringat yang terus mengucur demi membagi manfaat kepada orang lain bukanlah apa-apa. Rasa puas terhadap apa yang telah dilakukan tidak bisa dibayar dengan apapun. Keinginan kami terhadap pelayanan warga masyarakat ini pasti tidak akan pilah-pilah, baik yang warga di daerah pusat kota, di pinggiran, atau bahkan warga yang mempunyai fisik yang normal atau mungkin juga fisik yang tidak normal. Mereka semua adalah menjadi bagian daripada perhatian pemerintah. Pasti yang pertama akan kita lakukan adalah menjaga supaya armada itu tetap nyaman. Nyaman itu bagaimana pengertiannya? Nyaman itu pasti tiket bisa dibeli karena tidak terlalu mahal. Yang kedua, fasilitasnya juga bagus dan memadai. Misalnya bisnya adalah bis yang nyaman karena AC-nya berfungsi dengan baik. Kemudian haltenya juga halte yang nyaman karena bersih, tidak panas. Dan yang ketiga tentu saja kita terus mencoba membuka shelter-shelter sebanyak mungkin. Jadi mimpi kami, pemerintah Kota Semarang, BRT itu akan tersambung dari utara ke arah selatan, dari barat ke timur Kota Semarang, tenggara, barat daya, barat laut, dan seterusnya. Menuntut apapun pada pemerintah, meneriakkan kalimat-kalimat yang membelah langit dari pengeras suara, seolah hanya membuat gaduh saja. Nada bicaranya memekik, menghunjam gendang telinga setiap pengendara yang melaluinya. Menuntut apa-apa yang beraromakan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Indonesia baru 71 tahun merdeka. Dibanding negara-negara lain yang usianya sudah memasuki satuan abad, Indonesia memang masih begitu muda. Masih butuh banyak belajar dalam hidup bernegara. Selagi bisa memperjuangkan hak sendiri, kenapa tidak membantu kinerja para politisi? Setiap makhluk sudah dianugerahkan baginya sebuah takdir. Baik buruknya takdir dapat berubah sesuai tindakan yang dilakukan tiap manusia. Sopyan dan para santri Sahabat Mata memilih jalan hidupnya untuk bermanfaat bagi orang lain. Mereka Indonesia.